Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa thumma qala aidan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulam rahinatun bil aqiqah tusbahu anhu yaumas sabi'ah wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahu azim. Bapak Muhammad Arif Mahendra SSTP MSI, sekeluarga besar yang kita hormati dan dirahmati Allah. Di tengah-tengah kita ada Pak Dandar Munadi. Beliau adalah sekretaris DPRD Provinsi yang kita hormati. Pak Manda Fauzan Jamil dan Bapak Ibu tokoh masyarakat yang kami hormati, grup Marhaban dari Kampung Bali, pengantungan simpang baja, ya seragam disambung. Pengantungan simpang baja yang dari tadi sudah menyampaikan salawatan dan marhaban atas akikah dari Muhammad Al-Fatindra Mairanza. Hadirin yang berbahagia, bersyukur itu tiga cara. Yang pertama dalam hati, orang tidak tahu kalau kita bersyukur. Yang kedua bersyukur dengan lidah. Kalau orang ngasih sesuatu mau kasih, kata kita alhamdulillah. Itu cara bersyukur. Orang undang ke rumah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, saya datang. Itu cara bersyukur dengan lidah. Nah, Arif Mahendra dengan Putri ini bersyukur dalam bentuk tidak lagi dengan hati, tidak lagi dengan lidah, tapi dengan pengamalan. Dalam rangka akikah anak beliau, dia undang kita ke sini bukan sekedar mendoakan, tapi juga diajak makan. Boleh itu Pak Ustadz? Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat yang kamu punyai, undang orang untuk menikmati bersama. Nah, nyai tak termakan kambing 2 ekor berdua dan Putri baik. Diajak kita. Saya tidak berani Pak Ustaz makan kambing darah tinggi, kelak ada acar. Jadi ambil yang acar aja. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegelisahan selama ini dari masyarakat petani sawit. Wah, kita ngeri. Rupanya lah ngerti pemerintah apa sebabnya. Malaysia itu tinggi dan harga sawitnya. Ngaku pajak ekspornya rendah. Ngaku sawit kita rendah, pajak ekspornya terlalu banyak dipungut, terlalu tinggi. Setelah dievaluasi, alhamdulillah, kelapa sawit di Bengkulu hari ini itu tembus di 3.400. Luar biasa.
3.000 kelapo, 400 sawit. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, surat ke-15 ayat ke-28 Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati khaliqum basyara. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan manusia. Dijelaskan oleh Allah kenapa demikian, karena ada makhluk sebelum itu Allah ciptakan, namanya malaikat. Malaikat ini bahannya dari bahan takwa. Maka malaikat itu tidak ada yang nyimpang, tidak ada malaikat yang perangai, tidak ada malaikat yang bertingkah, karena memang bahannya dari bertakwa. Sujud kata Tuhan, tidak ada kawinnya, sujud itulah. Jibril 22 tahun 2 bulan 22 hari turun naik bawa ayat tuh. Tidak pernah ini elo untuk aku pakai dewe. Tidak ada, disampaikan juga kepada Nabi, karena yang tugasnya bertakwa. Ada lagi Allah ciptakan sesuatu dengan nafsu. Yang ada dengan dia itu nafsu itulah. Akal tidak berfungsi, apalagi jauh dari takwa. Apa itu Ibu? Binatang. Binatangnya Allah ciptakan dengan nafsu. Namun nyampai binatang tidak ngerti dia. Kita lagi pengajian, kambing jantan kambing betino kawin dekat orang pengajian itu, buai kata kita. Kita lagi sibuk dan doa, kucing lanang ngejar kucing lanang, tidak ngerti itu. Itu binatang. Memang Allah kasih dia nafsu. Tidak belum punya akal, kita baru sudah ngepel, datang ayat pret ini singa. Wah, kata kita. Baru dipel, mana yang ngerti? Namanya binatang. Nah manusia ini di antara itu potensinya ada bertakwa, potensinya ada bisa jadi binatang. Kalanya bisa menggunakan akal, iman, hatinya, maka dia aksan at-takwim. Tidak bisa menggunakan akal, hati, dan agamanya, asfala safilin. Asfal, berpilih-pilih. Selesai. Untuk itu, dari awal Allah sudah ilhamkan. 4 bulan dalam kandungan Muhammad Al-Fatindra atau Al-Fat ini, Allah sudah ilhamkan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ada potensi Al-Fat ini ujur, ada potensi takwa. Takwa itu taat patuh. Ujur itu asal katanya fajar. Batas fajar itu antara pagi dengan malam. Kalau ujur itu melampaui batas. Amun masin pakai ego, amasin ego. Nah itu ujur. Amun nakal pakai ego, nakal ego. Itu ujur. Macam mana cara mendidik Al-Fat itu? Nah dari situlah muncul hikmah akikah ini. Terkait dengan ini, Allah kalau dalam firman-Nya seperti itu tadi, bagaimana pelaksanaan akikah itu diatur di dalam hadis. Kullu ghulam rohinatun bil akikah. Tiap-tiap anak tergadai dengan akikahnya. Macam mana gadai ini ditebus? Ya harus ditebus. Apa penebusnya? 3. Tusbahu anhu yaumas sabiha wa yahluku ra'suhu wa yusamma. Yang pertama, dipotong pada hari ke-7 dari keler itu. Kalau bisa hari ke-7.
Kalau tidak bisa hari kedua, hari ke-14. Tidak itu hari ke-21. Kalau tidak itu sebelum dia balik. Kalau batas balik belum lagi, habis kewajiban hari itu. Dan boleh akikah diri sendiri. Akikah diri sendiri itu boleh, bukan sunat. Yang sunat itu tugas arif atas al-fat. Itu yang arif. Kalau saya mengakikah diri sendiri, boleh. Nah, cuman kalau akikah diri sendiri, jangan minta dibuat. Rusak. Iya. Nah, minta marhaban empok ngilir. Kalau kebesar bukit cuma pada harapan. Itu dah tuh. Oh, ini alam. Jadi kita boleh mengakikahkan diri sendiri. Hukumnya boleh. Yang sunnah ini yang seperti ini. Atas alfa sunnah bagi orang tuanya. Nah, galak ribut di masyarakat itu sah dan kalau anak lanang itu kambingnya satu sah. Kalau ditanya sah. Kalau ditanya lebih baiknya yang mana? Kalau lebih baiknya anak lanang kambingnya dua. Kambing dua, kambing satu bergantung kepada orang tuanya. Jadilah Pak Ustaz, bapaknya PNS, maknya PNS. Jangan tengok PNS, kalau gajinya minus kita tidak tahu. Gitu. Pak Ustaz, putri itu kerja di bank, megang duit orang, bukan duit dia, wakrut banget lah itu. Jadi kambing satu, kambing dua itu bergantung kepada ekonomi orang tua. Macam mana Pak Ustaz? Yang pura-pura tidak mampu, kambing satu, lama dong soal orang tuanya. Tuhan lebih tahu daripada kita. Jadi yang utamanya kambingnya dua. Tapi kalau kita tidak sanggup kambingnya dua, sah dengan kambing satu itu. Dan dalilnya Pak Ustaz, An Hasan wal Husain kabesan. Atas diri Hasan dan Husain, cucu Nabi ini lanang galau. Itu masing-masing satu kibas. Pak Ustaz, mana yang lebih enak, sapi seekor 7 anak dengan kambing? Mohon maaf, kaji ini sangat luas. Tapi kalau ditanya, kalau hadisnya kan kambing, bukan sapi. Kalau ditanya boleh nggak dengan sapi? Boleh. Kalau ditanya boleh. 7 anak akikahkan dengan satu sapi, boleh. Tapi yang mana hadisnya? Kalau hadisnya memang dengan kambing. Nah, pilihan ini kepada masyarakat. Jangan ngomong nanti, wah blesek, itu bodoh ngaku. Pecinya sapi siko anak 7 akikah. Boleh. Tapi kalau ditanya, ngaku dengan kambing, karena kambing itulah yang ada dalam hadisnya. Rasul tidak ngece dengan sapi. Boleh tak kambing tino Pak Ustaz? Boleh. Sah. Kenapa orang banyak milih kambing jantan? Karena kambing jantan itu lebih banyak dagingnya. Kalau kambing tino, walaupun gemuk, itu banyak lemak. Jadi kalau tino gemuk itu bukan tidak boleh. Kalau diutamakan kambing lanang, itu banyak dagingnya, walaupun nampaknya kecil. Ini penjelasan kambing. Kalau anak tino tidak ada masalah, kambingnya memang singko itu tidak ada permasalahan untuk anak tino. Ini untuk anak lanang. Boleh tak Pak Ustaz pakai acara-acara seperti ini? Boleh. Woi Pak Ustaz, ada orang akikah 3 hari 3 malam. Lanjutlah mau peduli. Woi Pak Ustaz, ada orang akikah, ada kota di depan. Jangan. Akikahnya syukuran. Walaupun yang undang artis dari mak kota, silakan. Tapi jangan pakai kota. Malu gitu. Ini kita sedekah kepada orang. Ini yang pertama. Boleh tak Pak Ustaz digabungkan akikah sekaligus syukuran hitanan nyoklah? Amendaknya tu akikah syukuran hitanan pencikik kambing antaran dari adik ipar, kepala pelir.
Maidan dah sudah. Nggak ada gabung-gabung. Nyelah di kakika, nyelah kitanya sini tak. Dan sekop dunia itu. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, gading ini dipotong rambutnya. Nah, rambut ini kalau memang dari bayi belum pernah digunting, ini boleh potong habis. Kelak ditimbang ini mirip rambut ini berapa beratnya? Segram misalnya atau 1,5 gram. Sedekahkan emas seberat 1,5 gram. Diuangkan aja. Nah, setelah diuangkan 1.500.000, bikin amplopnya per 50 per amplop kan, kasih ke fakir miskin, kasih ke anak yatim, ke panti-panti asuhan itu. Kebaikannya seperti itu. Yang ketiga, wayu sama kasih nama Alfat ini Muhammad Al-Fatindra Mairanza, artinya anak Arif Mahendra dengan Siti Aisyah Putri. Mana aku tahu lah. Carilah nama yang baik begitu. Saya pernah di Mandua dulu, murid saya namanya Lincu. Iya, kapan namanya nama Lincu? Lincu itu lintang curug, Pak. Paknya lintang, maknya curug. Ada orang namanya Camry. Akulah salah lah Pak. Ngapo bapak kau ngidam Toyota Camry? Tidak, Pak. Ngapo? Aku lahir tanggal 17 Agustus. Loh, apa buat kemerdekaan Republik Indonesia? Rupanya Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Saya dulu pernah jadi sales buku punya kawan. Waktu itu demo Pak Harto dan Pak Harto turun, anaknya lahir. Namun anaknya tuntas geger negoro. Kalau salah mohon koreksi. Zaman Pak Fauzan masih pegawai dulu, ada kepala dinas PU kabarnya gitu. Bininya tuh 3 hari 3 malam mengadang-adang kesakitan. Begitu lahir dikasihnya nama anaknya Aldika. Apa kata? Alhamdulillah dia keluar. Ini juga doa. Jadi namun anak-anak yang baik ini terkait dengan Allah. Selesai tugas ini, selesai. Itu. Ngapa perlu ditebus gadai ini? Lama kok pajak dimanfaatkan. Motor tergadai, tidak ditebus. Tidak pajak makan, tidak pajak ngojek, tidak pajak online kita. Nah, Alphard ini pajak dimanfaatkan. Lah bisa. Dia bukan kini kelak kalau dia baca ini lain lama nih lain. Itu dia baca Bismillah. Kalau yang umur sudah 7 tahun baca puasa sampai 15 hari. Tidak ada pahalanya bagi dia, pahalanya bagi mama papanya. Itu kalau kita sudah tembus dan memang anak kita nih. Mulai dari kelas 4 dia mulai dari umur 4 tahun belajar di PAUD Iqra 1. Kelas 5, umur 5 tahun lah Iqra 4. Lah masuk SD, lah baca masuk Al-Quran. Anak kecil sekarang belajar Iqra cepat dan sebagainya. Umur 6 tahun lah masuk Al-Quran. Bukan main pahala itu untuk mabanya karena dia belum balik. Itu hikmah kenapa anak itu diakikahkan, sehingga kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Alfat sejak dia diakikahkan sampai kelak itu pahalanya mengalir kepada orang tua. Yang kedua, kenapa kita mengadakan keakikan seperti ini? Dia mirip dengan kurban, tapi bedanya di pembagian daging. Kalau kurban bagi daging mentah, kalau akikah bagi daging masak. Kenapa kita mengundang orang makan? Orang yang pertama sekali menjamu di atas muka bumi Allah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali kalau ada yang diajak makan. Saya pernah ditegur oleh Allah. Dia buat antrian makan, ditanya. Kira-kira bahasanya Islam, yuk makan. Islam, yuk makan. Islam, tidak. Iya. Yang Islam itu boleh makan, yang ini Islam. Tegur Tuhan. Iya, kata Tuhan. Saya berdiri. Di muka bumi Allah ini tidak taat galau dengan aku. Tapi tetap aku kasih rezeki.
Nah kau main seleksi model itu. Yang tidak Muslim kau tidak suruh makan. Alangkah gerot kau. Terkejut Nabi Ibrahim pagi dia. Nasrani maksudnya kan. Lepas. Maju Allah. Makanlah. Itu ditegur Nabi. Jadi undangan seperti ini nih, boleh kita mengundang non Muslim, silakan. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di sangat ini tertanam silaturahim yang baik itu. Tidak lemah kita undang orang tidak datang. Tidak lemah kalau kita undang jam 10, kawan datang satu-satu, landak jam 12. Belum baca kita mulai orang dah ada. Nah artinya kita tidak dihargai orang. Maka baik acara duka maupun acara suka seperti ini tadi kita sudah ramai. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Nah terkait dengan Al-Fat kelak, ini berat tugasnya. Anak-anak kini luar biasa. Teknologi kita yang HP ini, ampun kita. Anak lebih pintar dari bapaknya. Pernah anak-anak itu ngetes bapaknya, tidak sanggup bapaknya jawab. Iya. Ngapo? Di kiri kanan kita dipasang ginjal dan namanya ginjal. Lah tidak tahu kata ayahnya, memang dari kesehatannya cah itu. Ayah, kalau cah itu tidak usah dijawab ya katanya. Apalah kira-kira dipasang di kiri kanan kita dan dinamakan ginjal. Ngapo? Tidak tahu bapak. Anak tu lah jawabnya. Ngapo kata bapak? Karena dia dua. Kalau dia satu namanya ganjil. Ya bapak. Nah, edukasi anak ini mulai dari rumah. Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah tangga itu pendidikan yang baik. Mengawali pendidikan itu dari rumah itu. Anak tidak ngerti apa-apa. Kalau dia ngomong kasar itu pasti mak baknya ngomong kasar. Maka kalau ada mohon maaf pengasuhnya hati-hati. Pernah di Bengkulu ini dulu tidak bangun anaknya. Tidur terus, rupanya dikonsumsikannya, diberinya pil tidur. Aduh dulu terbongkar kasus ini. Maknya balik sebentar yang nyusui belum bangun. Maknya pamit di kantor belum bangun. Tidak biasanya anaknya sehat. Lama-lama ketahuan dikasih pil tidur. Nah ini resikonya. Maka hati-hati. Makanan pun harus kita seleksi untuk kepada anak kita. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan juga menentukan. Kalau kita tinggal di lingkungan yang rajin ibadah, rajin ke masjid, itu akan terpengaruh pada kita. Paling tidak begitu maghrib kita ngomong ke anak, tutup pintu bang. Ngapa ya? Tutup pintu tuh. Ngapa ya? Ayah malu tidak ke masjid. Diam kau kena. Ngapa? Orang menuyun ke masjid. Tapi kalau lingkungan kita tidak pernah ke masjid, kita ke masjid, orang bertanya, kemana? Ke masjid. Ngapa? Ditanya yang ngapa? Lah nggak maghrib katanya. Ya di rumah aja. Karena tidak terbiasa. Ini luar biasa pengaruh lingkungan itu. Termasuk dalam kemasyarakat sekarang ini. Pendidikan orang tua kita dulu bagusnya. Tidak punya mesin cuci, tidak ada teknologi pampers dulu tuh, pamper tuh. Nah, kencing ganti popok, kencing ganti popok itu. Cuci jemur, rajin sehat gitu. Makanan disuapi, ingus meleler sampai ke sini, biar supaya kuat tubuhnya itu. Apa? Cukup dengan apa jampi-jampian rumput-rumput itulah dipencinya itu. Nak makan tertib, jangan berima, jangan galak buang aja kata mak itu. Ketika nasi harus dibuang, mak ngomong semangat. Itu orang tua kita dulu, mendidik kita. Nah sekarang mohon maaf, setiap pesta kita tuh berember-ember buang nasi. Tidak ada etika kita terhadap Allah karena kurang bersyukur pada Allah. Ini lingkungan yang kita temui. Bertebek-tebek daging itu tidak dimakan. Tidak lemah Pak Ustaz, bukan tidak lemah, kita jabau.
Apa jabau tu? 7 macam gulai, ambil galuh. Ada gulai rendang, ada gulai pindang, ada gulai sup, ada gulai tongseng. Apa dicampur galau ini? Banyaklah rasanya. Ya aku senang galau Pak Ustaz. Antrian 4 kali. Malu Pak Ustaz, pakai masker tidak tengok. Yang penting jangan dibuang dari makanan yang disiapkan orang. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, kalau iman pendidikan di rumah sudah, anak itu Rip, bukan dari fotokopi kamu dengan putri itu. Kalau mirip itu genetika. Anak itu punya talenta tersendiri. Banyak konsep-konsep dahulu harus terbantah sekarang. Apa kata guru dulu? Kata guru dulu, kalau bapak kamu SMP, kamu harus tamat SMA. Baru bapak kamu berhasil. Kalau bapak kamu SMA, kamu harus jalan. Kalau bapaknya S3, S4 tak ada. Kan terbantah dengan sendirinya. Anak punya talenta sendiri. Bapaknya hobi musik, anaknya hobi ngaji. Tidak apa-apa. Bapaknya guru, anaknya polisi. Tidak apa-apa. Polisi periksa polisi, di kantor polisi, di sidang polisi. Bapaknya dokter, anaknya bisa jadi guru. Bapaknya guru, anaknya dokter biasa. Tidak bisa kamu maksakan. Gitu. Kata Arif, kamu harus masuk SMK, STM dulu kan. Jadi aku kawal anak dan sebagainya. Nyai dan dah. Nyai nak masuk pesantren. Tidak ngaku kau bersarung siang malam di pesantren. Masuk dia ke sekolah itu, tidak belajar maksimalnya. Ngaku, ayah yang tak sini. Aku tidak. Begitu juga dengan kita. Kau masuk pesantren, tengok zaman model ini, dah kacau model ini. Aku nak masuk SMK. Dimasukkan ke pesantren, tidak belajar itu. Meloncat pagar, bersembunyi dalam asrama dan sebagainya. 10 hari dibalikan orang, karena tidak ke situ. Nah, kemana anak kita nak? Kalau bingkai fondasi dari rumah sudah bagus, dari awal sudah bagus, tidak usah kita khawatirkan. Bakat, kemampuan, talenta anak sudah dibawa sejak lahir, tinggal kita mengarahkannya. Nah, maka ini yang berat. Sesungguhnya ada kekeliruan selama ini. Kita galak menyerahkan anak itu dengan istri. Tidak diserahkan 24 jam anak itu dengan bini. Peran orang tua yang kurang. Mestinya yang lebih berperan ini bapak. Mohon maaf. Kalau bapak sudah ngomong, bang, azan nak. Ngerti anak itu, nah itu yang bagus. Cukup bapaknya ngomong, azan bang. Artinya nyuruh sholat, saat anaknya bangun, ngambil wudhu. Bang, jam 4. Peringkasnya, ngapa? Nggak belajar, ikro, PTPK. Dibuka kamar. Habis isya nih, sudah isya, langsung dia taruh HP, ngambil buku belajar. Itu anaknya. Harus dididik seperti itu. Kita sekarang, ya Allah, dengan anak, ampun gitu. Baik di dusun maupun di kota. Yang disusun lebih rusak lagi. Mengapa? Tidak ada lagi syariah di dusun itu. Kalau kita ini nak joget di Nolandang, di kota ini, tempatnya diskotik. Bayar, tidak laku duit 10.000 tuh. Duit merah tuh. Amun di dusun, tiap pesta, biduan tuh turun ke bawah, rok singkat, ngajak satu-satu, bapak-bapak di dusun tuh. Nah, yang lainnya tuh nyawer. Duit dari mana? Duit hasil motong karet bagi 3 tuh. Oh, aku sering marah ke dusun-dusun. Maaf, saya dari mantan gubernur, masih ada duit. Saya mau apain nyawer-nyawer model itu tuh? Ini kondisi yang salah kaprah itu. Lemah kita ngasih anak. Ini makanya di dusun ngaji dah baca lagi. Kalau misalnya ada ceramah yang ngajinya tua-tua, ini tinggal nunggu kapan waktu rusak. Ngaku suatu saat akan ketemu di suatu tempat, tidak ada yang bisa jadi imam. Ngaku lah tidak baca ngaji. Kalau kajian Imam Syafi'i haram hukumnya, tegak di belakang imam yang imamnya tidak bisa baca Al-Quran. Walaupun dia baca ngaji, tidak perlu nak renyengnya, Pak Ustaz. Kini kalau sekadar baca Al-Quran, Latinnya banyak. Huruf Al-Quran itu tidak bisa ditulis dengan huruf manapun.
termasuk dengan Latin bahasa Indonesia. Walad dolin itu segong bacanya kalau dilatinkan. Walad dolin. Itu. Ya bisa ditulis huruf dot itu. Apalagi kalau nak sholat maghrib, usholli fadrolol maghribihi. Tersalat saw menunjukkan. Karena tulisan salah satu pakai TS. Tidak ada tersalat saw. Karena itu tulisannya kan tidak bisa ngaji. Bisa aja membaca Yasin untuk Yasin. Karena untuk ruki yang double itu untuk tanda panjang. Dibaca Yasin itu karena tidak pernah baca. Nah, maka tidak boleh kita baca Al-Quran dengan huruf Latin, harus kita bisa ngaji. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir demikian. Kalau ini gadai sudah ditebus, kalau dia ini terhutang sudah dibayar, artinya bahwa alfa sudah dibayar akikahnya. Mudah-mudahan tumbuh sehat, cerdas, bukan saja berguna bagi keluarga Arif dan Putri, tapi memang menjadi harapan untuk Bengkulu bahkan Indonesia ke depan.